A True Martial World, Bab 211. Judul, Kekuatan Radiant Sun. Matahari bersinar terik di langit. Di sebuah tempat terbuka di hutan, Yiyun berdiri tegak dengan pakaian linennya. Tangan kirinya tergantung ke bawah, sementara tangan kanannya memegang 1000 tentara saber dengan cara terulur. Bilahnya sejajar dengan tanah. Pedang, yang panjangnya 7 kaki 2 inci, tidak bergetar sama sekali. Jika semangkuk air diletakkan di ujung pisau, tidak ada air yang akan keluar. Yiyun mempertahankan postur ini selama 15 menit. Berdiri tak bergerak, dia seperti patung. Sementara Yiyun tetap tidak bergerak, tubuh Yiyun sedang mengedarkan sejumlah besar energi. Radiant Sun Qi melonjak seperti tsunami. Saat itu tengah hari dan ini adalah waktu di mana Radiant Sun Qi paling intens. Pada saat ini, matahari di langit bergerak dalam sudut kecil, ini membuat bayangan sedikit bergerak. Bilah dari Tausat Army Saber keluar dari bayangan dan itu memantulkan cahaya matahari, mengirimkan kilatan putih yang menyilaukan. Pada saat itu, Yiyun bergerak. Boom! Radiant Sun Qi meletus dari tubuh Yiyun, seperti lava yang meletus dari gunung berapi. Tubuh Yiyun menarik serangkaian bayangan dan dia menyerang tebing yang menjulang tinggi di depannya. Seluruh tubuh Yiyun tampaknya dijiwai dalam terik matahari dan 1000 tentara saber dikirim dengan tebasan, seperti nyala api. Swiss! Kilatan putih terang jatuh dari langit. Itu seperti aliran air seputih salju yang mengalir di langit. Suara gemuruh mengiringi kilatan cahaya yang membutakan. Sinar bilah setengah bulan besar dikirim dengan kecepatan luar biasa dan menghantam tebing dengan keras. Boom! Dengan ledakan hebat, pancaran pedang itu benar-benar memotong tebing. Itu adalah suara yang memekakkan telinga. 10 detik kemudian, cahaya kilatnya memudar. Tebing di depan Yiyun lebih dari 10 meter, tapi sekarang ada retakan besar dari bawah ke atas. Retakan ini selebar 1 kaki, dan kedua sisi retakan itu telah meleleh oleh suhu tinggi. Itu telah meleleh menjadi zat seperti magma. Tausat Army Saber dengan panjang 7 kaki 2 inci telah mengiris melalui tebing, yang tingginya lebih dari 10 meter, dengan bilah 6 kaki. Ini semua karena Radiant Sun Qi. Dengan Radiant Sun Qi memberdayakan 1000 tentara saber, kekuatannya tak tertandingi sebelumnya. Jika pedang ini mengiris seseorang, hasilnya sudah jelas. Yang tidak cukup kuat tidak hanya akan terbelah menjadi 2, bahkan mungkin akan menjadi abu. Yiyun tiba-tiba teringat ungkapan yang biasa terlihat dalam novel legendaris dari kehidupan masa lalunya. Pedang aku tidak mudah digambar, tapi begitu terhunus, ia melihat darah. Frasa ini biasanya digunakan oleh karakter utama agar terdengar keren, tapi sekarang dengan sempurna menggambarkan Yiyun. Karena kekuatan pedang terlalu besar, tidak mungkin untuk berhenti hanya dengan menyentuh. Oleh karena itu, pada saat dia terhunus, dia akan melihat darah. Bahkan mungkin tidak ada darah, karena darah akan dibakar hingga kering oleh Radiant Sun Qi. Aku ingin tahu level apa yang telah dicapai kekuatanku sekarang. Setelah tiba di kota surgawi Tai'ah lebih dari sebulan yang lalu, kekuatan Yiyun telah meningkat pesat karena dia menyerap spesies primordial dan energi tumbuhan primordial dan juga baru-baru ini, dengan mempelajari teknik suci Tai'ah. Tingkat kultivasinya semakin mendekati tahap akhir Purple Blood. Kecepatan tingkat kultivasi ini berjalan dengan kecepatan yang luar biasa. Yiyun ingin menguji dirinya sendiri melawan semua elit top dari seluruh kerajaan surgawi. Aku benar-benar menantikan peringkat rookie, kata Yiyun pada dirinya sendiri saat semangat juangnya membara. Saat senja, Yiyun kembali ke kota Tai'ah Divine. Di kantor, Yiyun menyerahkan hasil panen harinya. Mereka memiliki total nilai 509 rune sisik naga. Jumlah ini sangat mengejutkan Wang. Bagaimana? Kamu memilih begitu banyak? Kecepatan asli Yiyun memetik ramuan adalah sekitar 200 rune sisik naga sehari. Dia tidak datang selama 10 hari terakhir ini, namun kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Yiyun mengangkat bahu dan berkata, aku berhasil membentuk bola mata surga dalam beberapa hari terakhir, jadi persepsi aku menjadi lebih tajam. Itu benar-benar mengejutkan untuk memilih ramuan senilai 500 sisik naga rune dalam sehari, tapi Yiyun memiliki penjelasan yang sempurna sekarang. Tapi penjelasan ini membuat Wang semakin terkejut. Membentuk bola mata surga, berapa usianya? Memikirkan kembali, ketika Wang membentuk bola mata surga, dia berada di tahap pertengahan ranah Yuan Foundation. Itu bahkan lebih jauh di sepanjang kultivasinya sebelum dia bisa sepenuhnya membuka mata surga. Bakat alami Wang tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Yiyun, jaraknya sangat besar. Dia orang aneh. Yiyun hanya bisa digambarkan sebagai orang aneh. Dia bukan seorang jenius karena dia tidak luar biasa. Nyatanya, dia biasa-biasa saja dalam beberapa aspek. Tapi dalam aspek tertentu, dia punya bakat luar biasa. Jika ini terus berlanjut, Wang tidak tahu seberapa jauh Yiyun bisa melangkah. Dia sangat menantikannya. Dia bahkan merasa telah meremehkan Yiyun dalam penilaiannya.
Dan dalam beberapa hari berikutnya, jumlah herbal yang diberikan Yiyun tidak berkurang, tetapi justru meningkat. Itu berubah dari lebih dari 500 rune sisik naga menjadi 600 dan kemudian lebih dari 600. Hanya dalam waktu 8-9 hari, Yiyun mengumpulkan 19.300 rune sisik naga dari pemetikan herbal, memecahkan rekor Zhong Yi. Dia memecahkan rekor. Wang merasa itu luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat seorang pria muda memecahkan rekor memetik ramuan sebelumnya dalam hidupnya atau bahkan ketika dia bertugas di kantor pekerjaan kota Surgawi Tai'ah. Kota Surgawi Tai'ah tidak terlalu memperhatikan catatan untuk pekerjaan lain-lain, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk mengukir nama mereka di Jalan Sage. Hadiah yang diberikan juga jauh lebih rendah daripada yang diberikan untuk hard record. Tapi rekor tetaplah rekor. Itu masih luar biasa. Ke kota Surgawi Tai'ah, sudah lama sekali sejak seseorang memecahkan rekor. Karena itu, beritanya menyebar dengan cepat. Ketika Yiyun berselisih dengan asosiasi Hongdao sebelumnya, itu hanya menyebar di antara lingkaran rekrutan tahun pertama dan kedua. Para kultivator senior tidak tertarik pada pertarungan perjudian asosiasi baru dengan seorang anak. Tapi mereka akan memperhatikan pemecahan rekor. Bahkan rekor memetik herbal adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Qin Haotian dan Li Xiao tidak terkecuali. Di Menara Dewa Pusat Kota Surgawi Tai'ah, seorang gadis dengan gaun merah berdiri di ruang surga desolet api bumi. Dia baru saja menyelesaikan kuali relik tulang kuno. Dia mengeluarkan sapu tangan beraroma ringan untuk menyekat tetesan kecil keringat di dahinya. Gadis ini adalah Luo Hur, orang nomor 1 dalam daftar penghargaan Men. Dia adalah orang misterius yang jarang muncul di depan umum. Dia memiliki bakat yang sangat hebat dalam alkimia serta dalam teknik Desolate Heaven. Ini membuat banyak orang tidak percaya. Ketika Luo Hur memamerkan bakatnya, banyak faksi besar mencoba merekrutnya, tetapi semua wortel yang menggantung di depannya ditolak. Karena itu, faksi-faksi ini mulai mencurigai bahwa Luo Hur sudah menjadi bagian dari faksi tertentu. Jelas tidak mungkin untuk merekrutnya jika dia berasal dari keluarga terkemuka. Tetapi ketika mereka menyelidiki latar belakang Luo Hur, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Latar belakangnya benar-benar misteri. Ini adalah anomali yang sangat banyak sehingga banyak yang berspekulasi bahwa Luo Hur mungkin berasal dari klan keluarga yang sangat besar. Klan keluarga ini bahkan mungkin lebih besar dari kerajaan Surgawi Tai'ah. Mereka pikir ini adalah alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan apapun. Tapi semua spekulasi ini tidak masuk akal. Alasan sederhananya adalah, jika Luo Hur berasal dari klan keluarga super, dia tidak punya alasan untuk datang ke kota Tai'ah Divine untuk pelatihan. Meskipun kota Surgawi Tai'ah sangat mengesankan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan faksi yang lebih kuat dari kerajaan Surgawi Tai'ah. Sepertinya mereka memiliki tempat latihan yang lebih baik daripada kota Surgawi Tai'ah. Jadi jika Luo Hur berasal dari latar belakang yang mengesankan, lalu mengapa dia tidak tinggal di fraksinya sendiri untuk pelatihan? Oleh karena itu, identitas Luo Hur menjadi lebih membingungkan. Pada saat ini, Luo Hur dengan hati-hati membuka kuali. Di sarai persegi terbang keluar. Pada piringan arai ada 7 relik tulang kuno berwarna hijau. Mereka melompat-lompat dengan cara yang nakal seolah-olah mereka sedang melompat peri. Aroma aromatik yang membuat orang terformasi terpancar keluar. Meskipun dia lelah, Luo Hur memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya yang mungil dan memerah. Menyimpan relik tulang kuno, Luo Hur mengeluarkan cermin. Dia merapikan rambutnya yang berantakan setelah menyelesaikan proses penyempurnaannya. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil menghadap cermin. Seperti yang diharapkan dari Luo Hur. Kamu bahkan bisa memperbaiki relik dengan level seperti itu. Sambil mengatakan itu, senyuman indah muncul. Dengan senyuman ini, 2 lesung pipit yang lucu muncul di tepi bibirnya. Hehe, aku bisa bawa ini ke pagoda 10.000. Maka aku hanya akan kekurangan 8.000 rune sisik naga untuk memecahkan rekor pemurnian. Itu pasti tidak mudah. Aku mendengar bahwa tidak ada yang memecahkan rekor di kota Surgawi Tai'ah selama tahun 2000 sampai 3000 tahun. Mereka akan membutuhkan aku untuk memecahkannya. Kalau dipikir-pikir ada seorang pria gila bernama Su Jie yang muncul di kota Surgawi Tai'ah 30.000 tahun yang lalu. Orang itu mendorong rekor teknik Desolate Heaven terlalu tinggi. Jika tidak, aku akan memecahkan rekor teknik Desolate Heaven di tahun pertamaku. Aku tidak tahu bagaimana kerajaan Surgawi Tai'ah begitu beruntung sehingga menghasilkan Desolate Heaven Master yang begitu kuat yang hampir tidak dapat memenuhi hingga 70-80% dari standarku. Saat gadis berbaju merah itu berbicara, ekspresinya menjadi jelas. Cara dia memandang cermin dan berbicara pada dirinya sendiri adalah pemandangan yang langka. Tapi sekali lagi, ini bagus. Setelah aku memecahkan rekor, tidak ada yang bisa memecahkan rekor teknik Desolate Heaven lagi. Hehe,
Namaku Luo Huoer akan tinggal di sini selamanya. Tapi, untuk memecahkan rekor, aku sudah berlatih alkimia. Meskipun aku tahu bahwa di antara teknik dan alkimia Desolate Heaven, lebih baik mempraktikannya, tetapi keterampilan alkimia aku juga bagus. Aku tidak tahan untuk menyerah. Memiliki begitu banyak bakat pasti memusingkan. Kata-kata Luo Huoer terdengar sangat sombong, tetapi disertai dengan kecantikan dan senyum menawannya, itu tampak sangat lucu. Tetapi pada saat ini, Loli kecil berlari ke kamar Desolate Heaven dengan panik. Dia berteriak sambil berlari, Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bab 212. Judul, Pembantu Hamba Donjer. Loli kecil yang berlari masuk belum dewasa. Dia tampak lebih kecil dari Yiyun. Dia mengenakan gaun longgar dan karena tidak nyaman untuk berlari di dalamnya, dia menggunakan dua tangan mungilnya untuk memegangi roknya saat berlari. Poni di dahinya memantul saat dia berlari. Luo Huoer segera mengerutkan alis kecilnya yang lucu. Ada apa? Bisakah meneriakkan beberapa hal sopan? Tahukah kamu apa artinya menjadi seperti wanita? Luo Huoer menunjuk kepala gadis muda itu tanpa ragu. Dengan ceramahnya, dahi gadis muda itu memerah. Gadis muda itu berkata dengan sikap yang sangat salah. Nona, Donjer tahu, gadis muda ini adalah gadis pelayan Luo Huoer. Hebatnya, Luo Huoer benar-benar membawa seorang gadis pelayan ketika dia memasuki kota Tai Divine. Lainnya, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan seperti Yang Qian tidak membawa pelayan kekaisaran atau Kasim. Katakan padaku, apa masalahnya? Apakah Mimi yang kamu besarkan tidak akan dimakan lagi? Mimi adalah kucing Donjer dan Luo Huoer. Luo Huoer tidak hanya membawa seorang gadis pelayan ke kota surgawi Tayah, dia juga membawa seekor kucing. Tidak, Donjer menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dia memiliki gaya rambut jamur yang lucu, dan dengan gelengan kepalanya ini, rambutnya yang halus terangkat. Nyonya, seseorang telah memecahkan rekor. Pecahkan rekor. Luo Huoer tertegun sejenak. Kamu bilang memecahkan rekor? Siapa yang memecahkannya? Luo Huoer melebarkan matanya yang sudah sangat besar. Apakah ada yang salah? Tidak ada rekor yang dipecahkan di kota Tai Divine dalam beberapa ribu tahun. Dia baru saja akan memecahkan satu, tetapi seseorang telah memukulinya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Ya, orang itu bernama Yiyun. Dia memecahkan rekor memetik herbal. Aku pikir dia berusia 12-13 tahun. Yiyun, bocah yang beruntung dan memilih ramuan primordial? Luo Huoer sebelumnya telah mendengar tentang Yiyun memilih ginseng yang ungu surga yang gagal selamat dari bencana. Dia sangat iri dengan keberuntungan Yiyun. Mengapa dia tidak mengambilnya? Dengan ginseng yang ungu surga, dia bisa menggunakannya untuk berlatih. Itu adalah ramuan primordial dan dia belum pernah memurnikan ramuan primordial menjadi obat sebelumnya. Tidak disangka, hanya beberapa hari kemudian, Yiyun telah memecahkan rekor memetik herbal. Luo Huoer sangat marah. Jika dia memecahkan rekor setelah Yiyun, itu tidak akan terlalu mengesankan. Dia curang. Dia mendapatkan banyak rune sisik naga dari memetik ramuan primordial. Tanaman ini mungkin lebih dari setengah dari rekor. Luo Huoer menggertakkan giginya saat dia merasa tidak puas. Dia seharusnya menjadi yang pertama, tapi sekarang Yiyun memecahkan rekor murni karena keberuntungan. Selain itu, bagaimana bisa catatan memetik ramuan dibandingkan dengan catatan teknik Desolate Heaven? Rekor teknik Desolate Heaven adalah rekor besar, dan hasilnya luar biasa. Tidak hanya akan dihargai tinggi oleh eselon atas kota surgawi Tayah, setelah dilanggar, seseorang dapat meninggalkan namanya di Jalan Sage dan bahkan menggerakkan seluruh kerajaan surgawi Tayah. Sedangkan untuk memetik tumbuhan, itu praktis rekor terburuk di kota surgawi Tayah. Orang yang merancang rekaman itu mungkin melakukannya karena iseng. Imbalannya juga menyedihkan. Bagaimana catatan memetik herbal dibandingkan dengan catatan teknik Desolate Heaven? Mereka jauh dari level yang sama. Tapi, keduanya memiliki istilah yang sama yaitu memecahkan rekor. Ini tidak adil. Apa hak seseorang untuk mengatakan, memecahkan rekor dengan memetik herbal? Lupakan saja, aku tidak akan membungkuk begitu rendah untuk membandingkan milikku dengan rekor level rendah seperti itu. Luo Huoer menghibur dirinya sendiri dan perlahan menenangkan dirinya. Benar, Nyonya. Yiyun menyinggung asosiasi Hongdao. Dalam kompetisi rookie mendatang, asosiasi Hongdao akan secara khusus merawat Yiyun. Sepertinya mereka semua ingin melawan Yiyun. Donjer memberitahunya informasi lain. Namun, Luo Huoer tidak tertarik dengan informasi ini. Asosiasi Hongdao, sebuah organisasi yang hanya terdiri dari sekelompok anak nakal. Anak nakal yang melawan anak nakal adalah sesuatu yang cocok. Luo Huoer sama sekali tidak tertarik pada tingkat arena yang melibatkan Yiyun. Standar apa yang bisa mereka miliki? Faktanya, Luo Huoer tidak menduduki peringkat tinggi di peringkat surga dan bumi.
hanya di peringkat manusia dia peringkat pertama. Seseorang memiliki energi dan waktu yang terbatas. Luo Hur menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih teknik dan alkimia Desolate Heaven. Akibatnya, dia jarang keluar untuk berburu binatang kuno, jadi peringkatnya di gulungan kehormatan surga sangat rendah. Adapun pertempuran arena, Luo Hur tidak pernah berpartisipasi di dalamnya setelah peringkat rookie. Alasannya adalah, menantang selalu menjengkelkan. Setelah berita Yiyun memecahkan rekor memetik ramuan menyebar, Asosiasi Hongdao secara alami mengetahuinya. Mengenai ini, Asosiasi Hongdao sangat senang. Memetik tumbuhan tidak bergantung pada kekuatan. Tidak ada gunanya memecahkan rekor memetik ramuan. Manfaat terbesar adalah Yiyun kaya lagi, memungkinkan mereka kesempatan untuk memenangkan rune sisik naga lebih banyak lagi. Mereka telah mendengar bahwa Yiyun menerima 1 kali penghargaan 25.000 rune sisik naga dan 2 poin kemuliaan dari memecahkan rekor memetik ramuan. Ditambah dengan jumlah yang diperoleh Yiyun dari memetik tumbuhan, dan jumlah yang ia pinjam rune sisik naga, perkiraan konservatif kekayaan Yiyun adalah di atas 35.000 rune sisik naga. Kekayaan yang besar ini membuat semua orang iri. Akibatnya, banyak anggota baru Asosiasi Hongdao, terutama master muda kaya dari ibu kota, bergegas ke bank untuk menggadaikan semua harta benda mereka dengan imbalan rune sisik naga. Mereka sedang menunggu kompetisi peringkat rookie untuk bertaruh dengan Yiyun. Asosiasi Hongdao bahkan membuka pertemuan kepemimpinan khusus untuk memutuskan perintah dalam memerangi Yiyun. Adapun 4 raja buli ibu kota, menjadi senior di antara lingkaran ibu kota, dan dengan hubungan mereka dengan Li Hong, mereka dengan mudah menjadi 4 yang pertama. Mereka adalah orang pertama yang bertarung dengan Yiyun. Oleh karena itu, Four Bully Lord sangat senang. Hahaha, terima kasih atas semua bantuan saudara, menawarkan kesempatan ini kepada kita. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan kita tidak akan pernah menolak. Four Bully Lord tersenyum dan menangkupkan tangan mereka, seolah-olah mereka sedang merayakan parade kemenangan mereka. Seseorang berteriak, saudaraku, jangan pergi terlalu jauh. Jika kamu melumpuhkan Yiyun, hakim mungkin memutuskan bahwa Yiyun tidak cocok untuk berperang, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung nanti. Haha, jangan khawatir. Kita akan mengontrol pemukulan kita, memastikan bahwa dia dipukuli dengan buruk tanpa mempengaruhi pertempurannya nanti. 4 raja pengganggu merasa menyesal karena tidak bisa dengan sepenuh hati memukuli Yiyun. Saat ini, Li Hong yang duduk di kursi kehormatan berkata, kalian juga harus berhati-hati. Jangan gagal total dalam tugas yang sangat mudah ini. Anak ini memiliki beberapa keahlian. Dia telah pergi ke Wilderness Divine Hall beberapa kali baru-baru ini, dan telah menghabiskan cukup banyak rune sisik naga untuk melakukannya. Sejak Li Hong bermusuhan dengan Yiyun, dia sangat memperhatikan Yiyun. Dia memiliki mata-mata di tempat-tempat seperti Wilderness Divine Hall, jadi Li Hong tahu banyak tentang tindakan Yiyun baru-baru ini. Wilderness Divine Hall, berkali-kali, anak itu, The Four Bully Lord tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tiba-tiba menjadi marah. Seolah-olah seorang dewi cantik yang terlihat tetapi di luar jangkauan, sekarang sedang ditekan ke tempat tidur oleh Yiyun untuk melakukan apa saja. Gendut di antara 4 raja pengganggu berkata dengan enggan. Tempat seperti Wilderness Divine Hall hanya menggunakan tekanan spesies primordial untuk menekan ki dan darah seseorang. Sering buang-buang waktu ke sana. Anak ini memiliki banyak rune sisik naga, namun dia menghabiskannya dengan sia-sia. Aku benci dia. Kita harus bekerja sangat keras selama berhari-hari hanya untuk mendapatkan sedikit rune sisik naga. Benar, kita bahkan belum memasuki Wilderness Divine Hall untuk kedua kalinya. Kita juga belum pergi ke istana bekas luka pedang. Kita juga tidak bisa membeli sebagian besar barang di pagoda 10.000. Namun dengan sedikit keberuntungan, anak ini menghabiskan banyak sumber daya. Itu adalah pemborosan harta yang sangat besar. Sumber daya ini seharusnya menjadi milik kita. Melihat amukan 4 penguasa pengganggu, seseorang dari Asosiasi Hongdao berkata, kota surgawi Tai'ah adalah tempat di mana kekuatan itu penting. Mengandalkan keberuntungan tanpa kekuatan bukanlah jalan menuju sukses. Kamu benar, sumber daya ini adalah milik kita. Kita hanya perlu mengambilnya darinya. Benar, ambil itu darinya. Four Bully Lord bergema, menyetujuinya. Tapi Li Hong berkata, selain pergi ke Wilderness Divine Hall berkali-kali, aku mendapat berita bahwa Yiyun menggunakan hadiah Heaven Purple yang ginseng saat itu untuk menukar Tai'ah Secret Technique. Teknik suci Tai'ah, kata-kata Li Hong memicu badai besar lainnya di tempat tersebut. 4 raja buli merasakan gelombang darah ke kepala mereka. Mereka sangat marah. Semua barang bagus telah jatuh ke tangan babi. Yiyun seorang udik dari Cloud Wilderness, dan dia benar-benar ditukar dengan Tai'ah Secret Technique. Apa yang memberinya hak untuk mempelajari teknik kultivasi ini? Teknik suci Tai'ah.
Benar-benar lelucon. Hanya 1 dari 5 orang jenius yang dapat mempelajari teknik kultivasi ini dan mendapatkan Radiant Sun Qi. Mereka jenius. Bahkan para jenius memiliki kemungkinan yang rendah untuk mempelajarinya. Itu benar-benar mendidihkan darahku. Bagaimana tetua kota suci Tai'ah memberikan teknik suci Tai'ah kepada orang seperti itu? Ini benar-benar penghinaan terhadap teknik suci Tai'ah. Forbuli Lord sangat marah. Mereka juga ingin mempelajari teknik suci Tai'ah. Meskipun kemungkinan mempelajarinya rendah, mereka juga memiliki harapan bahwa mereka beruntung. Jika mereka mempelajarinya, hidup mereka akan menjadi sangat berbeda. Itu bisa membuat anggota keluarga mereka melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bisa berjalan dengan bangga di antara lingkaran master muda di ibu kota. Keindahan terkenal di ibu kota akan menempel pada mereka, secara aktif berusaha mendekati mereka. Ketika itu terjadi, bukankah mereka bisa memilih? Sialan, jika aku mempelajari teknik suci Tai'ah, Zhang Xinlian, bajingan itu tidak akan berani menolakku. Dia bahkan dengan patuh naik ke tempat tidurku. The Forbuli Lords Lofty tidak senang dan mengatakan pikiran itu terkubur jauh di dalam hatinya. Saat itu, dia telah ditolak oleh Zhang Xinlian dan akibatnya memiliki dendam. Dia tidak sabar untuk merobek pakaian Zhang Xinlian yang arogan dan menghancurkan tubuhnya. Mereka semua ingin mencoba mempelajari teknik suci Tai'ah, tetapi biaya untuk mencobanya terlalu tinggi. Mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Mereka bahkan tidak sempat mencoba, namun Yiyun telah menyia-nyiakannya. Jelas bagaimana perasaan mereka. Yiyun, orang udik ini, ingin mempelajari teknik suci Tai'ah. Dia benar-benar seekor katak yang menginginkan daging angsa. Benar, anak tertua di antara 4 raja pengganggu ibu kota, gendut tiba-tiba menamparkan pahanya. Dia memikirkan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Dia bahkan mengucapkan kata-kata dengan gemetar. Kalian, katakanlah, apakah mungkin membuat Yiyun bertaruh dengan teknik suci Tai'ah? Ketika gendut mengatakannya, semua orang segera terdiam. Menggunakan teknik suci Tai'ah sebagai taruhan, proposal ini membuat semua orang terkejut. Tapi satu demi satu, mereka jadi heboh. Mungkin, ada kemungkinan. A True Martial World, Bab 213. Judul, Peringkat Rookie. Sejak Yiyun memecahkan rekor, dia menjalani kehidupan yang tenang. Dia masih pergi ke Gunung Tumbuhan label 60 untuk memetik tumbuhan, dan berlatih teknik suci Tai'ah. Yiyun melewati ulang tahunnya yang ke-13 selama periode ini. Meski wajahnya masih terlihat kekanak-kanakan, namun setelah berlatih bela diri beberapa lama, tubuhnya mulai perlahan tumbuh. Dia sekarang adalah seorang pemuda yang tampan. Itu masih 10 hari lagi dari kompetisi peringkat rookie. Yiyun memiliki kendali penuh atas Radiant Sun Qi-nya. Dia juga telah menyelesaikan fondasinya di tingkat pertama dari teknik suci Tai'ah. Yiyun, peringkat kompetisi rookie sudah keluar. Ketika Yiyun sedang makan malam, Song Zijun dan Zhou Kui datang menemuinya. Song Zijun dan Zhou Kui bisa dianggap berada di bawah pengawasan yang sama dengan Yiyun. Semuanya berasal dari negara bagian Jing dan negara bagian terdekat, bersama dengan Botakin, ke kota surgawi Tai'ah. Meskipun Zhou Kui dan Yiyun memiliki beberapa perselisihan dan persaingan sebelumnya, itu sekarang menjadi masa lalu. Setelah asosiasi Hongdao memilih Yiyun, Zhou Kui merasa diliputi hati nurani. Selain itu, selama kompetisi peringkat rookie, mereka akan menjadi bagian dari tim yang sama. Karenanya, hubungan mereka harus lebih dekat, dan mereka harus saling membantu. Oh, peringkat apa yang kamu bicarakan? Yiyun mengangkat kepalanya tanpa mengerti banyak. Peringkat para pemula. Sebelum kompetisi rookie, kita semua rookie akan diberi peringkat perkiraan. Nanti, kita akan bertarung sesuai dengan barisan kita. Orang-orang yang berada di peringkat belakang dapat menantang orang-orang yang berada di peringkat depan, dan orang-orang yang berada di peringkat depan tidak dapat menolak tantangan tersebut. Tentu saja, kedua belah pihak harus bertaruh. Sebaliknya, orang di depan juga bisa menantang orang di belakang, tapi pihak lawan bisa menolak. Dan tidak banyak manfaatnya, karenanya, hal itu jarang terjadi. Zhou Kui menjelaskan, dia telah melihat peringkat rookie untuk waktu yang lama. Dia selalu ingin tahu seperti apa peringkatnya nanti. Meskipun peringkat ini diputuskan oleh administrasi kota Tai'ah surgawi dan bukan cerminan lengkap dari kekuatan seseorang, itu juga memutuskan potensi seseorang. Itu juga masalah wajah. Siapapun ingin peringkat mereka tinggi, meskipun fakta bahwa peringkat lebih tinggi berarti mereka harus berjuang lebih keras. Oh, jadi itu peringkatnya. Berapa peringkatku? Yiyun terus makan dagingnya, jelas tidak tertarik pada peringkat. Ketika Song Zijun dan Zhou Kui melihat perilaku Yiyun, mereka tidak bisa berkata-kata. Yiyun ini terlalu murah hati. Apakah dia tidak tahu berapa banyak orang yang mengamatinya? Peringkat kamu adalah 10.003.
Zhou Kui memandang Yi Yun dengan simpati. 10.003, apa artinya? Yi Yun tidak langsung mengerti. Sebenarnya itu artinya tempat ketiga. Menurut aturan, kompetisi peringkat rookie akan dimulai dari 10.000 dan seterusnya. Tempat pertama akan menjadi 10.001, kedua 10.002, jadi kamu berada di tempat ketiga. Para elit kerajaan surgawi akan berlatih di kota surgawi Tai'ah selama 6 tahun berturut-turut. Tiap angkatan sekitar 2.000 orang. Menghitung jumlah dari 5 kelompok pertama, biasanya melebihi 10.000. Dengan tempat pertama pemula mulai dari 10.000 dan seterusnya, beberapa veteran akan diselingi di antara peringkat melewati 10.000. Bagi para veteran yang berada di antara para rekrutan, itu adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka. Tempat ketiga, peringkat ini cukup bagus. Yi Yun sangat senang, tetapi dia tahu bahwa rune sisik naga yang diperolehnya sebagian besar menyumbang peringkat. Penghasilan rune sisik naganya pasti yang pertama di kota Tai'ah surgawi di antara para pemula. Akibatnya, menjadi tempat ketiga itu masuk akal. Mendengar kata-kata Yi Yun, Song Zijun dan Zhou Kui terdiam. Menjadi tempat ketiga hanya cukup bagus. Juga, apakah Yi Yun tidak tahu apa yang dia hadapi? Api menyala di depan pintunya, namun dia makan dagingnya dengan senang hati. Zhou Kui berkata, Yi Yun, apa kamu tahu peringkatku? Oh, apa itu? Yi Yun bertanya. 11.523. Ini adalah peringkat keseluruhan. Jika itu hanya di antara 2.000 pemula, aku kira-kira peringkatnya sekitar 1.100. Tambahan 400 orang adalah veteran yang tidak masuk dalam 10.000 teratas. Dalam 3 bulan terakhir pelatihan rookie, aku telah memberikan semua yang aku miliki, dan baru saja memasuki peringkat menengah. Saudara Zijun dan beberapa saudara laki-laki Angkatan Darat Xuanwu aku berperingkat lebih jauh lagi. Banyak dari mereka yang memasuki 1.000 orang pertama berasal dari negara bagian Zhong, kota kekaisaran atau klan keluarga tertutup. Banyak orang yang memiliki reputasi dan konyol berada di peringkat di belakangmu. Zhou Kui menjelaskan kepada Yi Yun apa artinya menjadi peringkat ketiga. Mengabaikan klan keluarga tertutup yang mungkin bisa menandingi keluarga kerajaan, hanya klan keluarga di kota kekaisaran yang jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh klan keluarga negara bagian Jing. Seperti kata pepatah, kamu tidak tahu seberapa kecil gelar kamu sampai kamu pergi ke ibu kota. Bangsawan di kota kekaisaran kerajaan surgawi mungkin bertanggung jawab atas beberapa kantor kecil dan wilayah kekuasaan mereka mungkin tidak besar, tetapi jika dibandingkan dengan tempat lokal lainnya, mereka mungkin bertanggung jawab atas kota berukuran menengah. Tentu saja, klan keluarga lokal tidak memiliki cara untuk bersaing dengan kota kekaisaran untuk mendapatkan sumber daya dan garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat dan dasar klan keluarga yang kuat seringkali bergerak lebih dekat ke kota kekaisaran. Mengabaikan sumber daya kota kekaisaran, hanya dari fakta bahwa generasi muda mereka dapat menikahi anggota dari klan keluarga besar kota kekaisaran membuat garis keturunan klan keluarga mereka lebih baik. Saudara Yi, kamu benar-benar menjadi orang penting. Aku mengenal seorang saudara laki-laki yang ayahnya adalah seorang markis. Dia dianggap cukup baik dalam klan keluarganya, tapi dia hanya berada di peringkat sekitar 200 di antara pemula. Juga, ada 2 cucu marsekal Angkatan Darat Xuanwu yang satu angkatan dengan kita. Peringkat mereka sekitar 300. Sekarang, tahukah kamu apa artinya menjadi peringkat ketiga? Jadi begitu, Yi Yun menyeka minyak dari mulutnya. Kedengarannya sangat berlebihan. Ada terlalu banyak klan keluarga di kerajaan surgawi Tai'ah. Setiap klan keluarga memiliki sejumlah besar putra dan cucu. Tidak hanya sulit untuk menaikkan peringkat keseluruhan kota surgawi Tai'ah, bahkan untuk peringkat tinggi di antara 2.000 pendatang baru bukanlah tugas yang mudah. Karena itulah, banyak orang yang mengincarmu, dan 2 orang di depanmu, salah satunya adalah Qiu Niu, dan yang lainnya adalah Chu Xiaoran. Salah satunya terlahir dengan kekuatan supernatural, dan yang lainnya memiliki persepsi yang luar biasa. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ketika banyak dari kita melakukan pekerjaan sambilan, Qiu Niu dan Chu Xiaoran sudah pergi ke alam liar surgawi untuk berburu binatang kuno. Mereka bahkan memiliki peringkat di daftar kehormatan surga sekarang. Itulah mengapa mereka menduduki peringkat pertama dan kedua. Qiu Niu dan Chu Xiaoran mengambil kesempatan ini untuk menaikkan peringkat bumi. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Mereka bahkan mungkin mencapai peringkat 3000-4000. Setelah peringkat rookie diputuskan, Qiu Niu dan Chu Xiaoran yang berada di puncak dapat ditantang oleh orang lain di belakang mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki hak untuk menantang kultivator yang lebih senior di peringkat di depan mereka. Menantang seseorang juga berarti bertaruh. Untuk melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah, itu tergantung pada keahlian mereka sendiri. Botakin sebelumnya mengatakan bahwa rookie manapun yang bisa masuk 1000 teratas dari gulungan surga atau bumi dalam setahun akan menerima perhatian dari berbagai faksi besar di kerajaan surgawi Tai'ah.
Yiyun dan kelompok pemula telah memasuki kota Tai'ah Divine 3 bulan lalu. Jika dia ingin masuk ke 1000 teratas dalam waktu setahun, maka memasuki 300-4000 teratas sekarang tidak akan dianggap terlalu berlebihan. Qiu Niu, Chu Xiaoran, Yiyun merenung sedikit. Kedua orang ini memiliki kemampuan untuk memasuki alam liar surgawi untuk berburu binatang kuno sementara yang lain melakukan pekerjaan sambilan. Memang, mereka memiliki kemampuan, atau mereka tidak akan menduduki peringkat pertama dan kedua. Yiyun tidak tahu seberapa jauh dia bisa menaikkan peringkat bumi saat ini. Saudara Yi, tidak ada yang berani menyentuh Qiu Niu dan Chu Xiaoran. Jadi sekarang, semua orang memperhatikanmu. Kamu telah menjadi sangat terkenal di antara pemula di kota Tai'ah Divine. Semua orang tahu bahwa kamu berlimpah dengan kekayaan. Dan menurut aturan, kamu berada di peringkat ketiga sebagian besar bukan karena kekuatanmu. Itu semua karena kamu mendapatkan terlalu banyak rune sisik naga. Kamu memetik tumbuhan primordial dan memecahkan rekor memetik tumbuhan telah membuat banyak orang iri. Banyak orang tidak puas dengan fakta bahwa peringkatmu sangat jauh di depan. Dengan kekayaanmu, banyak orang yang mengincar dan ingin menggigit dagingmu, dan itu tidak hanya termasuk asosiasi Hongdao. Tapi asosiasi Hongdao telah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menantangmu tanpa izin mereka. Jika ada yang melakukannya, mereka akan merebut bisnis dari asosiasi Hongdao, dan asosiasi Hongdao akan memastikan untuk membalas dendam dengan mereka, jadi ini telah membuat banyak orang putus asa. Itu bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi, kata Song Zijun sambil tersenyum masam. Jelas, kata-kata berkat yang terselubung itu menyindir. Ketika Yiyun mendengar ini, dia mengusap dagunya. Merebut bisnis. Menggunakan istilah ini berarti mereka memperlakukan aku seperti daging ikan yang diletakkan di atas talenan. Zhou Kui berkata, Saudara Yi, putaran pertama pendaftaran pertempuran akan segera dimulai. Setiap hari dibatasi hingga 12 pertempuran. Papan nama kamu telah diperhatikan oleh banyak orang, jadi mereka semua akan mulai menyambarnya sejak awal. Kamu mungkin harus bertanding 12 pertandingan sehari selama 3 hari berturut-turut. Kamu mungkin tidak tahu, tapi asosiasi Hongdao bahkan sudah mulai bertaruh berapa banyak pertandingan yang bisa kamu tahan. Aku pikir beberapa lawan pertama adalah 4 pengganggu dari asosiasi Hongdao. Mereka berada di peringkat beberapa ratus teratas di antara pemula. Saat aku menempa, aku bertemu salah satu dari mereka. Reputasi mereka di ibu kota jauh lebih besar dariku. 4 Raja Buli, Yiyun berpikir tentang kombinasi tinggi, pendek, gemuk, kurus yang dia lihat di Pegadaian. Orang-orang ini setidaknya baik, menggadaikan semua aset mereka untuk dipertaruhkan dengannya. Saudara Yi, aku membeli taruhan bahwa kamu dapat menyelesaikan lebih dari 10 putaran. Song Zijun menepuk bahu Yiyun saat dia mengatakan itu untuk menunjukkan dukungannya. Sebenarnya, Song Zijun, Zhou Kui dan para pemuda yang datang bersama mereka dari negara bagian Jing tahu Yiyun kuat. Bahkan tanpa rune sisik naga, Yiyun bisa mendapatkan peringkat tinggi hanya dari kekuatannya. Inti masalahnya adalah dia mungkin tidak bisa bertahan melalui pertempuran tim tag. Dan tempat ketiga Yiyun terlalu konyol. Para pemula di antara 50 teratas semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Beberapa dari mereka bahkan bisa masuk ke 4000 teratas di peringkat bumi. Terima kasih. Yiyun menangkupkan tangannya. Di mana pendaftarannya? Aku ingin melihatnya ketika pendaftaran secara resmi dimulai. Dia memiliki jumlah pertarungan yang terbatas dalam sehari. Dia tidak bisa begitu saja bertarung dengan Tom, Dick atau Harry. Mereka harus memiliki kualitas, sebenarnya, mereka harus memiliki rune sisik naga yang cukup. Jika tidak, bukankah itu akan sia-sia belaka? Bab 214. Judul, mempertaruhkan semua kekayaan seseorang. Kompetisi peringkat Rookie Earth adalah pertarungan pertama untuk kelompok pemula ini di kota Tai'ah Divine. Orang-orang memperlakukan ini, karena ini adalah pertunjukan publik pertama mereka di kota Tai'ah Divine, dengan sangat serius. Semuanya ingin menonjol. Semua anak-anak surga yang bangga ini datang dari seluruh kerajaan. Banyak dari mereka sombong. Meskipun banyak yang menghadapi kemunduran saat pertama kali memasuki kota Tai'ah Divine, mereka segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Terutama dalam beberapa bulan pelatihan terakhir, semua pemula ini telah meningkat, dan mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka. Saat ini, pendaftaran rookie telah dimulai. Kumpulan pemula ini menyatakan dengan siapa mereka ingin bersaing dalam pertempuran pertama mereka. Setelah berhasil, mereka akan menerima token plat nama yang sesuai. Ketika papan nama Yiyun muncul, banyak orang yang mencoba untuk mengambilnya. Tapi saat ini, keuntungan dari sebuah masyarakat bisa dilihat. Sebagai masyarakat terbesar di antara para pemula, Asosiasi Hongdao dengan mudah menerima papan nama Yiyun. Siapa yang muak hidup, berani merebutnya dariku?
Pria jangkung The Four Bully Lords menginjak bangku dengan satu kaki dan, dengan belati berkilau di tangan, menghadapi kerumunan. Papan nama jatuh ke tangan pria jangkung itu. Ini adalah papan nama tantangan Yiyun. Tidak mudah bagi orang lain untuk bersaing saat berada di depan masyarakat. Kalian sekumpulan orang, jangan berkumpul di sini untuk menyia-nyiakan kesempatanmu. Apa kau tahu berapa harga anak Yiyun itu? Berapa banyak dari kamu yang bisa mengeluarkan 500 rune sisik naga? Kamu berani bertaruh dengan jumlah itu? Seorang kepala asosiasi Hongdao berkata dengan keras. Bagi para pemula, 500 rune sisik naga adalah jumlah yang sangat besar. Memang, banyak dari mereka yang tidak mampu membelinya. Tetapi bagi Yiyun, dengan kekayaannya yang mencapai puluhan ribu rune sisik naga, beberapa ratus rune sisik naga bukanlah apa-apa baginya. Saat orang-orang bertukar pikiran, seseorang tiba-tiba berkata, "Hei, bukankah anak itu Yiyun?" Kata-kata ini segera menarik perhatian banyak orang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa di pintu masuk aula, seorang pemuda berpakaian linen sedang bersandar di pagar kayu, melihat yang sedang berlangsung dengan penuh minat. Pemuda ini memiliki mata yang cerah dan fitur wajah yang berbeda. Wajahnya memiliki semburat kekanak-kanakan. Siapa lagi itu selain Yiyun? Benar-benar anak itu. Orang-orang dari asosiasi Hongdao secara alami mengenali Yiyun. Kompetisi pemula akan segera dimulai dan kita semua menunggu anak ini. Melihatnya, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Banyak yang mulai berdiskusi. Yiyun berdiri tegak dan menyapa orang-orang asosiasi Hongdao sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, banyak yang tidak bisa berkata-kata. Apakah Yiyun tidak tahu balas dendam asosiasi Hongdao dengannya? Melihat bagaimana dia menyapa mereka, mereka bertanya-tanya apakah anak ini tahu apa yang akan dilakukan asosiasi Hongdao? Seolah-olah semua yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya, apakah kamu sudah mengumpulkan jumlah taruhanmu? Yiyun memandang ke arah 4 penguasa pengganggu asosiasi Hongdao dan kepala, dan bertanya. Jumlah taruhan? Hehe. Seseorang tertawa berkata, tentu saja kita telah menyiapkan jumlah taruhannya. Untukmu, kita telah mengumpulkan sejumlah besar rune sisik naga untuk dipertaruhkan dalam pertarungan denganmu. Setidaknya 800 rune sisik naga satu putaran. Jumlah ini mungkin mengejutkan orang lain, membuat kita merasa tidak enak untuk mengumumkannya. Ketika orang dari asosiasi Hongdao mengatakan ini, banyak orang tersentak. 800 rune sisik naga cocok. Banyak pemula harus bekerja keras untuk mendapatkan 800 rune sisik naga selama lebih dari sebulan. Tapi sekarang, jumlah itu akan habis dalam satu pertandingan. Mereka menyadari bahwa banyak di antara mereka tidak memiliki hak untuk bertarung dengan Yiyun karena mereka tidak mampu membelinya. Selain itu, Yiyun bukanlah penurut. Banyak dari mereka telah berkumpul di sini, tetapi kenyataannya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi Yiyun. Bertaruh 800 terlalu banyak. Saat dihadapkan dengan nomor 800, Yiyun jelas kurang tertarik. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, 800 rune sisik naga cocok? Untuk berpikir kamu memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Kalian sangat miskin. Aku bahkan melihat cukup banyak dari kamu pergi ke bank untuk menggadaikan barang. Tapi mengapa kamu hanya memiliki sejumlah kecil rune sisik naga ini? Kata Yiyun sinis. Zhou Kui dan Song Zijun yang berada di belakangnya menjadi tercengang mendengar ini. Mereka hanya menemani Yiyun untuk menonton. Mereka mengira Yiyun hanya di sini untuk memeriksa kompetisi, sehingga dia tidak akan kalah terlalu buruk ketika dia benar-benar bertarung di arena. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yiyun akan segera menamparkan wajah asosiasi Hongdao. Dia tidak hanya mengejek mereka sebagai orang miskin, dia bahkan menyebutkan bahwa master muda ini telah pergi ke bank untuk menggadaikan barang. Bagi para master muda yang dihormati dari klan keluarga ini, menggadaikan item bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Rasa malu itu sedikit lebih baik daripada meminjam rune sisik naga. Apakah Yiyun merasa dia tidak cukup dibenci? Dia secara praktis meminta untuk dipukul. Seperti yang diharapkan, anggota asosiasi Hongdao menjadi marah. Jika bukan karena ini di depan umum, mereka akan segera menyerang. Nak, jangan terlalu membual. Apa kau tidak pergi ke bank untuk meminjam rune sisik naga? Yiyun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, aku hanya meminjam sedikit. Itu hanya jumlah kecil 5.000. Aku pikir aku tidak akan memiliki cukup rune sisik naga, tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku terlalu khawatir. Aku memiliki sekitar 40.000 rune sisik naga, tetapi kalian bertaruh 800 pertandingan. Kapan kamu bisa menghabiskan semuanya? Di levelku, cukup mudah untuk mendapatkan rune sisik naga. Lagi pula itu hanya angka. Yiyun mengatakannya dengan ringan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengumpulkan lebih dari 40.000 rune sisik naga dari memetik tumbuhan. Tetapi dengan mengatakannya seperti ini, bahkan Song Zijun dan Zhou Kui, apalagi anggota asosiasi Hongdao merasa Yiyun meminta untuk dipukuli.
Dia praktis mencoba membangkitkan kebencian mereka padanya. Dia baru saja berkata, "Ayo pukul aku." Banyak dari anggota asosiasi Hongdao adalah pemuda berdarah panas. Mudah bagi mereka untuk marah, tapi sekarang, dengan dorongan Yiyun, banyak yang berharap mereka bisa bertarung dengan Yiyun saat itu juga. Yang tertua di antara Four Bully Lord mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin spasialnya. Dia meletakkannya di atas meja dan menggigit giginya. "Aku akan bertaruh 1000 rune sisik naga dan cincin ini." Cincin spasial, seseorang berkata tanpa berpikir tetapi dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Itu adalah cincin spasial peringkat bumi buatan keluarga Gongsun. Tidak mudah untuk membelinya. Banyak yang menyaksikan ini dengan ngeri. Peralatan spasial pada awalnya mahal, tetapi diproduksi oleh keluarga Gongsun membuat harganya menjadi lebih tinggi. Cincin spasial adalah barang mewah. Tetapi bagi banyak kultivator, terutama mereka yang pergi berburu binatang kuno, ini adalah peralatan yang sangat berharga. Itu bisa menyimpan berbagai kebutuhan pertempuran seperti senjata, panah, suplemen, jimat pelindung, dan lainnya. Bahan binatang kuno yang mahal juga bisa disimpan di dalam cincin spasial. Di pagoda 10.000 kota Tai'ah Divine, ada cincin spasial untuk dijual. Tetapi bahkan cincin spasial dengan ruang terkecil pun bernilai lebih dari 2.000 rune sisik naga. Yang lebih baik akan menelan biaya puluhan ribu rune sisik naga. Ada yang harganya lebih dari 100.000 rune sisik naga. Tapi kultivator kota Tai'ah Divine yang khas jarang akan membeli cincin spasial dari pagoda 10.000 karena ada banyak kegunaan rune sisik naga. Terlalu boros menggunakannya untuk membeli cincin. Sebagian besar cincin spasial mereka dibawa dari keluarga mereka sendiri. Keluarga yang bisa melengkapi anak-anak mereka dengan cincin spasial adalah keluarga yang kuat. Sejumlah besar kultivator yang datang ke kota surgawi Tai'ah tidak memiliki cincin spasial. Terlebih lagi, yang diambil oleh Four Bully Lords adalah cincin spasial berkualitas tinggi. Yiyun mengamati cincin itu dan merasa puas. 4 Raja Bully ini sungguh baik. Dia hanya kekurangan cincin spasial, dan mereka mengirimkannya kepadanya. Ketika Yiyun sebelumnya mengatakan bahwa rune sisik naga hanya angka baginya, dia sengaja melebih-lebihkan untuk membuat marah asosiasi Hongdao. Tidak ada kekhawatiran memiliki terlalu banyak rune sisik naga, tidak peduli berapa banyak yang dimiliki. Kota surgawi Tai'ah memiliki banyak sumber daya yang membutuhkan sejumlah besar rune sisik naga untuk dibeli. Keterampilan pedang hanya Yiyun yang kasar dan perlu ditingkatkan segera. Jika Yiyun berencana untuk berlatih teknik Desolate Heaven, rune sisik naga itu akan dihabiskan seperti air yang mengalir. 40.000 rune sisik naga Yiyun benar-benar bukan apa-apa jika dia ingin menghabiskannya. Ada taruhan lain yang lebih besar? Yiyun diam-diam puas dengan cincin spasial peringkat bumi. Tapi dia memalsukan ekspresi seolah cincin itu hampir tidak memenuhi persyaratan minimumnya. Ini tidak diragukan lagi menyinggung banyak orang. Four Bully Lords selalu berdiri bersama. Mereka dengan cepat melepas cincin spasial mereka dan meletakkan cincin di atas meja satu persatu. Taruhan ini termasuk 4 cincin. 4 cincin bisa dipakai bersamaan. Alhasil, ruang pun akan semakin besar. Jika tidak, Yiyun selalu bisa menukar semuanya dengan cincin spasial yang lebih baik. Taruhan ini cukup menggiurkan. Di bawah provokasi Yiyun, anggota asosiasi Hongdao mulai meningkatkan taruhannya. Alhasil, babak kompetisi rookie ini semakin memanas. Kompetisi ini ditakdirkan untuk membuat gelombang besar di antara lingkaran rookie. Waktu berlalu, dan kompetisi peringkat rookie akhirnya dimulai. Bagi para pemula, ini adalah pertarungan kritis. Pertarungan ini sebagian besar bisa menentukan kesuksesan masa depan pemula di kota Tai'ah Divine. Mereka yang naik peringkat tinggi di bumi seringkali akan tetap tinggi. Di tahun-tahun mendatang, apakah itu peringkat surga atau bumi, mereka akan sering menempati peringkat teratas, menjadi orang terkemuka. Karenanya, setiap kali ada kompetisi peringkat pemula, faksi besar akan memperhatikannya. Tidak ada pengecualian kali ini. Kota surgawi Tai'ah jarang mengizinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Tetapi beberapa administrator di kota surgawi memiliki hubungan dengan berbagai faksi besar. Faktanya, beberapa dari mereka datang dari faksi-faksi besar itu. Begitu banyak berita yang terjadi di kota surgawi Tai'ah akan diketahui secara langsung oleh faksi kerajaan surgawi Tai'ah. Fokus utama berbagai faksi secara alami adalah Chu Xiaoran dan Qiu Niu. Kedua orang ini adalah putri dari adipati yang membela dan putra teratas dari klan keluarga yang tertutup. Bahkan mungkin bagi mereka untuk memasuki 1000 gulungan surga atau bumi teratas dalam 1 tahun. Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Selain keduanya, Yiyun juga diperhatikan oleh sejumlah faksi karena tidak nyaman. Alasan utamanya adalah karena Yiyun telah mendapatkan sejumlah besar rune sisik naga dari memetik tumbuhan, yang mengakibatkan dia ditantang oleh sekelompok besar orang. Ini menjadi hal yang menarik dalam diadakannya kompetisi rookie ranking. Tentu saja,
Itu hanya masalah yang menarik. Seorang pemuda dengan bakat khusus dalam memetik tumbuhan adalah bakat, tapi itu tidak berarti dia sepadan dengan usahanya untuk direkrut dan dipelihara oleh faksi besar ini. Bab 215. Judul, Pembukaan Kompetisi Peringkat. Alam liar surgawi terletak di utara kerajaan surgawi Tai'ah, jadi cuaca di sana cenderung dingin. Hari ini, angin kutub bertiup, menyebabkan badai salju besar sepanjang malam. Lapisan salju menumpuk dalam semalam dan itu mengubah kota surgawi Tai'ah menjadi dunia salju. Tepat sebelum fajar, saat langit masih gelap, Yiyun keluar dari rumah batunya. Melihat lapisan tebal salju yang memantulkan cahaya dari langit biru, itu menutupi lapisan kilau biru muda. Salju biru yang serasi dengan rumah-rumah batu sederhana di sekitarnya dan dinding kota metalik yang dingin memberi orang perasaan hidup di dunia legenda magis. Sial, sial, sial. Pada saat ini, suara datang dari arena, yang menyebar ke seluruh kota Tai'ah Divine. Itu lambat dan panjangnya merdu. Itu adalah bel yang menandakan dimulainya kompetisi peringkat rookie. Para kultivator kota surgawi Tai'ah, terutama para pemula, sedang menunggu bel berbunyi. Banyak dari mereka telah bermeditasi sepanjang malam untuk mendorong kondisi mental mereka ke kondisi optimal, menunggu pertempuran mereka. Para kultivator akan melakukan pertempuran pertama mereka di kota Tai'ah Divine. Pertempuran ini akan menentukan masa depan mereka. Para pemula keluar dari berbagai tempat tinggal mereka dan mereka semua membentuk aliran orang yang menuju arena. Ada beberapa veteran tahun kedua dan ketiga yang mengikuti para pemula ke arena. Mereka datang khusus untuk menonton kompetisi para pemula. Di setiap kompetisi pemula, selalu ada beberapa pemula hebat yang menonjol. Mereka bisa masuk 6.000 atau bahkan 4.000 teratas. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman bagi para kultivator senior yang telah berada di kota surgawi Tai'ah selama 3-4 tahun. Oleh karena itu, banyak dari mereka ingin melihat siapa yang tangguh dari kumpulan pemula ini, orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Aku mendengar bahwa untuk kompetisi peringkat pemula ini, kota surgawi telah meningkatkan hadiahnya. Siapapun yang bisa masuk 8.000 teratas akan menerima rune sisik naga sebagai hadiah. Jika mereka bisa masuk 6.000 teratas, hadiahnya akan berlipat ganda. Selanjutnya, ranker teratas di antara para pemula akan mendapatkan poin kemuliaan dan mereka juga akan diberikan kesempatan berkultivasi di Istana Pedang Bekas Luka dan Kuil Sage. Di antara orang-orang, beberapa pemula yang lebih mengetahui tentang hadiah, menyebutkan apa yang mereka dengar. Kota surgawi Tai'ah belum secara resmi mengumumkan hadiah ini, tetapi para pejabat telah memutuskannya. Istana Pedang Bekas Luka, Kuil Sage, dan Titik Kemuliaan. Ketika banyak pemula mendengar ini, mulut mereka berair. Tetapi mereka tahu bahwa pada dasarnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Hadiah tahun ini luar biasa bagus, karena eselon atas kota surgawi Tai'ah merasa bahwa kumpulan pemula ini tidak buruk. Jadi mereka meningkatkan rasio hadiah. Misalnya, Chu Xiaoran dan Qiu Niu adalah kandidat yang diharapkan untuk masuk 1.000 teratas dalam setahun. Memiliki dua angka seperti itu dalam setahun sungguh luar biasa. Banyak orang menantikan pertempuran Chu Xiaoran dan Qiu Niu. Yiyun bercampur dengan kerumunan saat dia mendengarkan orang berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa tapi kemanapun dia pergi, dia seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Dia sangat menarik perhatian dan semua orang yang dia temui di jalan menatapnya. Lihat pria itu, dia sosok yang galak di antara para pemula. Dia sendiri yang mendapat masalah dengan seluruh asosiasi Hongdao. Semua orang melihat ke atas. Melihat Yiyun dalam pakaian linen dengan pisau yang sangat panjang di belakangnya. Tangannya ada di sakunya saat dia perlahan berjalan menuju arena. Dari ini, sepertinya Yiyun baru saja menuju ke rumah masak untuk sarapan dan dia sama sekali tidak gugup atau khawatir. Pada saat ini, orang-orang diam-diam ketakutan. Konyol, untuk dideklarasikan perang oleh begitu banyak orang, namun dia tidak peduli tentang itu. Tidak hanya itu, sikap anak itu sudah mencapai titik tak terkalahkan dan dia kebal terhadap apapun. Dia petarung sejati. Beberapa orang mendesah. Banyak yang terkesan dengan Yiyun. Dalam gelombang rekrutan tahun pertama ini, nama Yiyun dikenal luas. Semua peristiwa besar seperti menangkap ramuan primordial, memecahkan rekor, mempermalukan asosiasi Hongdao semuanya terkait dengan Yiyun. Jika orang semacam ini bukan petarung, siapa dia? Sekitar 15 menit kemudian, orang-orang dari seluruh kota surgawi Tai'ah perlahan berkumpul di arena. Arena kota Tai'ah surgawi adalah bangunan melingkar besar yang tingginya puluhan lantai. Ada 12 pintu masuk utama ke arena. Di tengah ada 9 tahapan. 8 panggung yang lebih kecil mengelilingi panggung besar pusat. Di sekitar panggung ada deretan rak senjata. Rak ini memiliki berbagai pedang, tombak, poleam, busur, cambuk. Semua dari 18 jenis senjata ada.
Meski kualitas senjata-senjata ini bukan yang terbaik, senjata-senjata itu tidak biasa. Mereka semua dibuat di pandai besi tempa kota Tai Ah Divine dan dibuat oleh banyak kultivator. Tentu saja, para kultivator yang bisa menempatkan produk mereka di arena adalah yang terbaik. Namun, kultivator di arena biasanya tidak memilih senjata di rak karena mereka lebih suka menggunakan senjata mereka sendiri. Sekitar 20 meter dari rak senjata, ada tempat untuk melihat. Stand ini memiliki banyak lapisan dan dapat dengan mudah menampung 20.000 orang. Setiap tempat menonton sangat luas dan kursinya juga sangat nyaman. Arena itu selalu menjadi tempat di kota surgawi Tai Ah yang memiliki jumlah orang paling banyak. Banyak ahli di kota surgawi Tai Ah akan berkumpul di sini untuk bertarung. Semakin banyak peserta, semakin besar pemirsanya. Banyak kultivator juga datang untuk menyaksikan yang lain berkelahi. Dari duel para ahli, mereka bisa mendapatkan pengalaman. Bagi para kultivator, ini bisa sangat bermanfaat. Dengan 2.000 pemula dan lebih dari 1.000 kultivator senior, bersama dengan staf, tidak lebih dari 4.000 orang. Bahkan setelah mereka memasuki arena, seluruh arena masih relatif kosong. Sangat mudah bagi arena untuk menampung 4.000 orang. Apa kalian semua di sini? Ketika Yiyun datang ke tempatnya, dia mendengar sebuah suara. Itu Botak Qin. Sebagai instruktur Yiyun, Zhou Kui dan kelompok, Botak Qin pasti tidak bisa absen untuk pertempuran pertama rekrutan ini. Pastikan kamu fokus pada pertempuranmu. Apakah kamu keledai atau kuda? Kita akan tahu setelah itu dimulai. Secara internal, pelatihan kita bisa apa saja, tetapi di depan umum, tidak ada di antara kamu yang boleh melempar wajahku, paham? Pidato pembukaan Botak Qin sangat sederhana. Zhou Kui dan rekan-rekannya berteriak keras. Dimengerti. Bagus. Botak Qin mengangguk. Dia menatap Yiyun dengan pandangan penuh arti. Nak, kamu benar-benar baik. Yiyun menjawab dengan hormat dan menjawab dengan sederhana. Melapor ke instruktur, aku baik-baik saja. Haha, semangat yang bagus. Bahkan jika mereka akan melakukan pertempuran tim tek, kamu harus menjadi besar untuk kamp rekrutan negara bagian Jing kita. Bunuh mereka semua. Botak Qin memukul bahu Yiyun dengan paksa. Dengan suara keras, tanah di bawah Yiyun bergetar. Para pemuda di sekitar diam-diam ketakutan. Tamparan ini bisa dengan mudah membunuh gajah. Tapi Yiyun bisa menahannya tanpa gentar. Ya, instruktur. Yiyun memberikan tanggapan yang tegas. Botak Qin merasa puas. Dengar itu, jangan berpikir mereka sekuat itu hanya karena peringkat mereka jauh di depanmu. Tingkatkan semangatmu. Bahkan jika kamu akan dikalahkan di arena, kamu juga harus menjatuhkan mereka bersamamu. Botak Qin menyemangati para rekrutan. Pada saat ini, seorang penegak hukum dari Menara Dewa Pusat muncul di panggung pusat dan memberikan pidato pembukaannya. Pidato pembukaannya sederhana. Dia mengumumkan aturan kompetisi dan sistem peringkat. Setelah mengumumkan hadiah terakhir, dia mengumumkan awal kompetisi peringkat. Dong, gong mewakili awal pertandingan. Setelah gong dipukul lagi, banyak anggota baru yang menahan napas. Pertempuran pertama mereka di kota Tai Ah Divine akan dilakukan di hadapan banyak orang. Itu termasuk semua elit dari seluruh kerajaan, instruktur mereka dan penegak hukum. Itu juga termasuk klan keluarga mereka, yang menggunakan berbagai usaha untuk menonton persaingan mereka. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk tidak tegang. Angka peringkat yang aku umumkan akan naik ke panggung untuk bersaing. Panggung Qian, 11.810, Zhong Han. 12.007, Bai Mingyuan. Panggung Kun, 11.642, Liu Heiyu. 12.050, Jiang Deyuan. Panggung Zhen, seorang wasit yang bertanggung jawab atas kompetisi mulai membacakan daftar nama. Setiap orang memiliki nomor peringkat yang sesuai. Mereka yang berada di peringkat belakang akan bersaing di 8 tahapan kecil. 8 tingkat yang lebih kecil ditempatkan menurut 8 trigram bagua, mereka disebut Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen, dan Dui. Mereka yang peringkatnya lebih jauh akan berada di panggung utama. Nama panggung ini adalah tahap alam liar surgawi. Tahap hutan belantara surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Tahap alam liar surgawi, 10.003, Yiyun. 10.750, Feng Hai. Suara riuh wasit bergema di seluruh arena. Oh, ini sudah giliranku. Yiyun terkejut. Dia pikir dia harus menunggu sedikit lebih lama sebelum gilirannya tiba. Dia tidak menyangka namanya akan dipanggil begitu dia memasuki arena. Itu bisa dimengerti, karena begitu banyak orang ingin menantangnya. Dia harus bertarung 12 pertandingan sehari. Wasit pasti telah mempertimbangkan hal ini untuk membiarkannya memulai lebih awal, sehingga pertarungannya bisa menyebar. Dengan memperpanjang waktu di antara pertarungannya, dia bisa mendapatkan kembali stamina. Haha, sekarang giliranku. Seorang pemuda jangkung dengan bersemangat melompat dari sisi asosiasi Hongdao.
Dia adalah salah satu dari 4 Raja Bully dan namanya adalah Feng Hai. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Selanjutnya, itu di panggung alam liar surgawi. Itu keren. Pertandingan Yiyun dan Feng Hai tidak diragukan lagi menarik perhatian seluruh penonton.